Weh, lebih healing weh. Kemana? Tapi kan banyak tugas. Banyak tugas, masa mau pergi-pergi? Sisa tugas juga. Hey guys, semoga open house sebentar malam di rumah ini acara makan-makan. Ada banyak tugas. Nanti itu tugas kak, kerja. Iya dong, yang penting makan-makan kayak dulu gratis. Astaga, gimana semua main anak ini? Jam berapa nih? Jam ngaret na pagi kah? Oh my god. Assalamualaikum. Ayo duduk. Selamat datang Ikram. Makasih semua. Astaga, kenapa lama sekali gue semua datang? Jam berapa Mi? Hampir Mi semua habis makanan. Kesasar kita jadi putar balik dulu. Jadi teman lagi. Oh ya, ini ada minuman. Minum dulu semua sembari menunggu makanan toh. Tunggu nah, ambilkan dulu makanan semua. What? Ini dia makanan. Kan kayak daging babi tuh. Iya kayaknya daging babi kapan deh? Cuma makan itu di pas sana, sepatu ada daging babi betulan tuh. Maksudnya tadi bilang jangan mau kemakan nih. Kali itu. Bukan begitu Ikram. Tapi di Islam memang tidak diperbolehkan makan babi. Bukan tidak dihargai makananmu. Oh, astaga, kenapa enggak bilang dari tadi? Coba saya tahu duluan itu. Saya ambilkan makanan lain dulu nah. Ini apa yang? Kalau enggak bisa makan tadi toh, ini saja. Ada jipai ayammu, baru-baru pintu kasih keluar. Komunikasi verbal dan nonverbal sangat mempengaruhi karena itu merupakan penentu bagaimana sikap dan maksud seseorang itu diterima oleh orang lain. Misalnya nih ya, dalam komunikasi verbal, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana pemilihan kata kita. Pada saat saat orang muslim menjelaskan dengan sopan bahwasanya dia tidak bisa memakan makanan yang mengandung daging babi, maka tuan rumah yang menyajikan makanan itu tidak akan merasa tersinggung karena diberitahu dengan baik sejak awal. Berbeda jika ini tidak mengatakan dengan dengan perkataan yang sopan dan termasuk mengejek, bahkan itu akan membuat tuan rumah merasa tersinggung dan juga merasa bahwa perayaan Natalnya itu tidak dianggap sebagai tidak dianggap sopan. Ngerti nggak? Kalau di komunikasi nonverbal itu misalnya lirikan mata atau ekspresi wajah, gerakan tubuh juga sangat berpengaruh besar. Padahal mereka hanya ingin memastikan apakah makanan tersebut sesuai dengan keyakinan mereka. Komunikasi nonverbal inilah yang seringkali memicu ketegangan perdebatan antar agama sebenarnya. Norma sosial budaya sangat mempengaruhi interaksi antar agama, terutama dalam tradisi berbagi makanan ini. Dalam tradisi Indonesia, menerima makanan dari tuan rumah itu merupakan suatu penghormatan dan penghargaan terhadap tuan rumah itu sendiri. Baliknya, jika kita menolak makanan yang disediakan oleh tuan rumah, itu terkesan tidak sopan dan menyinggung perasaan tuan rumah.
Di dalam agama terdapat berbagai macam aturan tentang apa makanan yang boleh dikonsumsi dan apa yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, bagi umat muslim, konsep halal dan haram itu merupakan peraturan yang sangat penting untuk dipatuhi. Terutama itu merupakan ajaran agama Islam yang telah mereka anut sedari kecil. Jadi seringkali muncul bentrokan antara norma sosial budaya yang menekankan antara penekanan penghormatan terhadap budaya-budaya sosial yang ada, sementara agama Islam yang menekankan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Nah, jika kedua pihak ini tidak memahami latar budaya dan agama masing-masing, maka hal tersebut dapat menimbulkan salah paham dan itu yang menjadi masalah pokoknya. Maka dari itu, penghormatan, toleransi, empati, dan juga hal sebagainya itu sangat penting untuk menjaga keharmonisan kita terhadap sesama masyarakat yang berbeda keyakinan dan budaya. Nah, bagaimana sebenarnya cara menghindari konflik-konflik seperti itu? Jadi, kita harus mempertahankan toleransi, rasa empati, dan juga sebagainya agar kita tetap menjaga keharmonisan budaya yang berbeda, terutama keyakinan yang berbeda. Nah, berdasarkan teori lintas agama, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketegangan antar komunitas tertentu. Pertama itu, yang paling penting komunikasi yang jujur dan terbuka. Kedua pihak ini harus menjelaskan mengenai nilai-nilai ajaran mereka sendiri agar pemahaman antar pihak itu meningkat dan kita tahu, oh ternyata aku berbeda dengan dia. Pemahaman aku dan dia terhadap suatu hal itu sangat berbeda. Jadi kita menjelaskan, tidak menghakimi agar dapat diterima oleh pihak lain. Yang kedua itu bersikap empati, mana kita tidak boleh menghakimi karena harus melihat dari sudut pandang masing-masing. Yang ketiga yaitu akomodasi komunikasi, yaitu menyesuaikan cara komunikasi demi menciptakan suasana komunikasi yang damai. Contohnya, tuan rumah mengetahui bahwa tamunya itu adalah umat muslim dan mereka menyediakan makanan halal atau menjelaskan bahan makanan apa yang terdapat di dalamnya. Nah, yang keempat adalah menghindari prasangka dan stereotip, di mana kita tidak boleh menganggap penolakan terhadap makanan yang kita sajikan merupakan penghinaan terhadap perayaan yang telah kita lakukan.